Setiap kali kita online, sadar atau enggak, kita tuh lagi ada di medan perang yang enggak kelihatan. Nah, kali ini kita bakal bongkar kerawanan tersembunyi di dunia digital kita. Celah-celah yang mungkin selama ini enggak pernah kita sadari. Oke, kita mulai ya. Coba deh, berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Seaman apa sih data kita di internet sekarang? Password, data bank, chat-chat pribadi kita, emangnya itu semua beneran aman? Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang mau kita kupas tuntas. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ancaman yang gak kelihatan. Gini, sebelum kita bisa melindungi diri, kita harus paham dulu kan lawannya apa. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud kerawanan digital itu? Nah, ini kuncinya. Kerawanan itu bukan cuma soal salah coding atau bug di software. Nggak sesimpel itu. Celahnya tuh ada di mana-mana. Di hardware HP kita, di aplikasi yang kita pakai, di jaringan internetnya, dan yang paling bikin kaget, ya di dalam diri kita sendiri. Terus, kenapa ini penting banget? Soalnya ujung-ujungnya dari semua celah yang dimanfaatkan itu, ya hampir selalu sama, penipuan sama pencurian identitas. Buat para penjahat siber, data pribadi kita itu ibarat tambang emas loh. Lanjut ke bagian 2, kenapa sih internet gampang banget dibobol? Ini nih pertanyaan utamanya. Kenapa dunia digital kita kok kayaknya rapuh banget? Jawabannya ada di 4 celah fundamental yang emang udah tertanam dari sananya. Udah jadi bagian dari DNA internet itu sendiri. Yuk kita bedah satu persatu. Jadi ada 4 biang keladinya nih, sistem yang rumit banget, sejarah internet itu sendiri, perangkat yang kita pakai sehari-hari, dan ya tentu aja kita sendiri, manusianya. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu. Coba bayangin deh, software modern itu kayak kota raksasa yang dibangun dari jutaan balok. Mau arsiteknya sehebat apapun, pasti ada aja kan 1-2 retakan kecil yang kelewat. Nah, sama persis kayak software. Makin rumit, ya makin banyak juga tempat ngumpet buat para peretas nyari celah yang nggak kelihatan. Ini fakta yang mungkin bikin kaget. Internet itu dari awal emang nggak pernah dirancang buat jadi aman. Dulu, ini tuh cuma proyek akademis buat berbagi info sebebas-bebasnya. Soal keamanan, wah itu nggak ada di daftar prioritas sama sekali. Jadinya ya gitu, kita sekarang hidup di atas fondasi yang dibangun buat menyambungkan, bukan buat melindungi. Dan masalah ini nular ke perangkat yang kita pegang tiap hari. Ponsel pertama, website-website awal, itu semua dibuat cuma dengan satu tujuan. Yang penting berfungsi. Keamanan itu urusan belakangan. Hasilnya ya, kita pakai teknologi yang pertahanannya seringkali cuma kayak tambal sulam di atas sistem yang udah rapuh dari awal. Dan ini dia kebenaran yang paling pahit. Celah terbesar yang paling susah ditambal itu bukan kode, bukan software, tapi kita sendiri, manusianya. Teknologi secanggih apapun bisa diperkuat, tapi emosi manusia, rasa penasaran, rasa takut, rasa percaya, itu justru pintu paling gampang buat didobrak. Oke, masuk bagian 3, ancaman yang beneran terjadi. Nah, pertanyaannya, gimana caranya para peretas ini manfaatin kelemahan kita sebagai manusia? Kita lihat aja langsung contoh kasus paling klasik yang mungkin Anda juga pernah ngalamin, phishing. Gampangnya gini, phishing itu seni menipu secara digital. Ini bukan soal ngebobol kode yang ribet, tapi soal ngebobol kepercayaan kita. Cara kerjanya tuh pinter banget. Pertama, mereka pura-pura jadi pihak yang kita percaya. Misalnya dari bank kita. Kedua, mereka bikin situasi darurat. Bikin kita panik seolah-olah ada masalah yang harus diselesain sekarang juga. Nah, pas kita lagi panik-paniknya itu, disitulah jebakan dia dipasang. Pasti pernah lihat kan yang kayak gini? Pesan-pesan model begini tuh rekayasa psikologis murni. Tujuannya cuma satu, bikin kita takut biar kita bertindak gegabah tanpa mikir panjang. Kalimat-kalimat kayak verifikasi sekarang atau akun Anda akan dibekukan. Itu tuh tombol panik yang sengaja mereka buat untuk kita pencet. Makanya phishing itu efektif banget. Serangannya tuh bukan ke firewall komputer kita, tapi langsung ke otak kita. Mereka manfaatin sifat alami kita yang gampang panik, gampang percaya, dan gampang takut. Jadi psikologi kita sendiri yang dijadiin senjata buat nyerang diri kita. Oke, kita sampai di bagian terakhir, evolusi para peretas. Nah, buat ngerti ancaman zaman sekarang, kita juga perlu lihat gimana istilah hacker atau peretas itu artinya udah berubah jauh banget. Percaya nggak? Dulu tuh sebutan hacker itu pujian loh. Istilah itu buat orang-orang jenius yang bisa ngoprek sistem biar jadi lebih baik. Tapi sekarang, kata itu udah kayak dibajak, artinya jadi identik sama kejahatan cyber. Tapi, ada sisi lainnya yang menarik juga.
Di zaman sekarang muncul yang namanya ethical hacker atau peretas etis. Mereka ini para jagoan yang justru dibayar buat ngeretas sistem kita. Tujuannya bukan buat nyuri, tapi buat nemuin celah keamanan duluan sebelum penjahat yang asli nemuin. Kerennya, mereka ini para pemburu kelemahan. Jadi, setelah kita bahas semuanya, kita balik lagi ke titik paling penting, manusia. Kalau kita adalah titik terlemahnya, itu artinya kita juga bisa jadi pertahanan terkuatnya kan? Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa kelemahannya, tapi siapa yang jadi pertahanannya. Setelah tahu semua ini, apa Anda siap untuk jadi jawabannya?